Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Dia ni mic ni lancar kalau dipegang biduan tu lah macam. Kalau dipegang ustaz gelek ni ini model ni. Kan bergenti-genti masih tak lancar. Al-mukarramun, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Ini be bicara. No. Ini be kalau. Wabil khusus nak katik suara. Wabil khusus yang kita hormati Kepala Desa Tajam Mulia beserta seluruh perangkat dan jajarannya, Ketua BPD dan anggota, Ketua Masjid Nurus Salam. Masjid Nurus Salam artinya cahaya kedamaian, kesejukan, kesejahteraan. Semoga seluruh pengurus dan jamaah Masjid Nurus Salam adalah orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan Darus Salam, tempat yang membahagiakan, tempat yang indah, yang layak, yang akan menjadi tempat kita yang kekal dan abadi, khalidina fiha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah, para tamu Allah yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir pada malam hari ini agak dipaksa dikit oleh anak buah kami ni, Pak Wakil ya. Wakil dari Pemuda Ansor Banyuasin. Alhamdulillah, berapa hari yang lalu, walaupun inilah ujung bulan Ramadan, kita masih melaksanakan peringatan nuzulul Quran. Leman minta Ananda Wisnu ni datang ke sini, Pak Al-Barisi ya. Cuma aku sungkan jauh-jauh tu. Ya, sungkan. Ini malam ni telat, terpaksa jamaah bertungguan. Ya. Tak galak nyusahkan orang banyak. Manjau tu orang nak bertungguan, ngajar rombongan, itulah. Saya ini bersama Bikers Fisabilillah Banyuasin ya, dan bawa tim juga untuk siaran, ngajak juga adik ipar di Philip 3 adik ipar ini. Ya, Philip 3 maju dikit sana untuk menunjuk jalan. Walaupun saya orang Banyuasin, ini baru kali kedua saya ke sini. Pertama tahun 2001. Saya kebetulan ada kawan sekelas di sini dulu, di Ponpes Nurul Iman Nujung Tanjung. Baru datang lagi tahun 2023. Nah, bayanglah, jalannya lah berubah dan pecahnya alhamdulillah bagus jalan tadi. Ya, saya bersama rombongan tadi alhamdulillah agak telat dikit, cuma lancar perjalanannya. Dan bersama senior kami yang paling muda rombongan kami tadi, Mang Haji Ibnu Hajar. Ya, alhamdulillah. Dipaksa Nanda Wisnu minta jadual ke sini. Dia merajuk ujinya. Yang lain didatangi gala, ke sini tidak didatangi. Padahal hadirin yang mulia, saya banyak keluarga besar di sini. Kami asli orang Galang Tinggi. Masih beruyut-beruyutnya kriya marhabah. Di sini ada keponaan misat. Almarhum sudah preman besar masuk di sini. Jadi aku ni banyak juga ponaan preman. Masuk Wisnu preman juga ni. Cuma preman Al-Quran, Pak ya. Nitip ini ponaan Minu.
Baknya Rusli itu Mindu kami. Nah, ponakan kami almarhum namanya Arjani. Itu anak buah Misan. Baknya itu Misan kami. Alhamdulillah, mungkin banyak beruyut-beruyut kami di sini, mohon maaf, belum paham, belum kenal sekok-sekok. Maka pada malam hari ini saya hadir di Pilip 4 di Desa Tajamulia ini. Yang pertama nak memenuhi undangan anak buah kami Wisnu ini. Yang kedua tentu nak silaturahim, nak didatangi, nak ditandangi gala kaum muslimin yang masih pacak kami jengkau. Hadirin yang mulia, pertama dan paling utama, mari selalu dan senantiasa kita bersyukur, kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat Allah, berkat karunia dan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita pacak silaturahim. Walaupun ini sudah di detik-detik bulan suci Ramadan, dan malam hari ini malam yang paling bagus, Pak. Malam 27 Ramadan. Dalam hitungan kiai kami, Kiai Balian bin Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Haji Abdul Rahman, beberapa hari yang lalu kami ke pesantren, hari Rabu kami ke pesantren. Kiai sempat ngobrol dan beliau ungkap rahasia untuk Ramadan tahun ini. Kata beliau rahimahullah, malam Lailatul Qadarnya adalah malam 27 Ramadan. Maka insyaallah kata para alim ulama, untuk dapat Lailatul Qadar itu syaratnya mudah. Salat maghrib, salat isya, salat subuh kaget di masjid dengan berjamaah, insyaallah. Walaupun tak bertemu langsung dengan malam Lailatul Qadar, sudah dapat barokah, dapat percikannya, Pak. Dapat percikan. Jadilah percikan Lailatul Qadar. Ya kan? Percikan rizki dari Wisnu lagi jadilah, ya kan? Dari Pak Kades, dari Kando Al-Farisi jadilah percikan. Ini percikan Lailatul Qadar, di mana jutaan malaikat turun ke bumi untuk membawa rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir malam hari ini mendapatkan percikan keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tentu salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat beliau. Alhamdulillah, tradisi kita di Indonesia dan mayoritas kaum muslimin sedunia. Jadi tak benar kalau yang bilang ini ajaran bid'ah. Yang ngomong bid'ah itu golongan minoritas, dapat dihitung dengan jari. Di Pangambalai paling-paling sekok masjid yang membid'ahkan itu, tapi mayoritas masjid tidak. Apa tradisi kita? Di sela-sela sholat tarawih kita sholawatan. Dan tadi sebelum acara ini dimulai, anak-anak dari remaja masjid baju hitam-hitam, cuma insyaallah hatinya putih gitu. Amin ya rabbal alamin. Masih bujang gitu ya? Alhamdulillah. Ku doakan cepat dapat jodoh. Amin. Enteng jodoh dan jodoh yang enteng. Jodoh enteng itu berarti kerempeng namanya itu ya. Man berat haru jam. Ya, itu sedang-sedang ge. Ya, bontet ide, kurusnya ni dek. Man bontet cak tiang ini haru meloknya. Man kurus lemak nguntal kayaknya. Nah, itu pesan ye kami dulu. Yang bujang-bujang, yang gadis-gadis, ye kami orang Galang Tinggi. Ye Mahuna panggilannya. Ya, nama aslinya Abdul Mukti bin Mahidin. Ya, pesan beliau dulu, kami tidak ketemu dengan ye karena saya anak bungsu. Mi kami bungsu, bak kami bungsu. Jadi ye nyek sebelah bak sebelah mi tinggal tak kati yang bertemu manapun.
Dan saya bungsu dari 10 bersaudara. Jadi paling buncit, makanya perlu agak buncit dikit kan? Oleh anak paling buncit. Nah, ye kami berpesan dulu ya. Ini intermezzo untuk bujang gadis tadi kan. Ye pesan dengan bi, kalau nak nyari laki, nak nyari bini itu jangan yang gendut nian. Kage hara meloknya. Jangan kurusnya, nggak melayang tiup angin. Jangan pendek nian, lemak kenyak kanya. Jangan tinggi nian, hara ngepainya. Jadi yang sedang-sedang saja. Karena juga pesan Islam, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Nah, tadi adik-adik dari Irmas Masjid Nurus Salam membacakan salawat. InsyaAllah kakek sudah ni sampai subuh lah jugalah. Ya. Man tadi hekok lagunya tu salawatnya tu kan. Saya akan kasih tahu sebelum kita bahas tentang nuzulul Quran. Hadirin yang mulia, ibu-ibu yang mulia, fadilah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita salawatnya semangat. Jangan basing-basing selawat. Kalau cak zaman dulu mak, zaman kami masih budek dulu di cangkring sana. Kalau selawat tu ada yang nyebut maling kami, ya kan? Maknanya alhamdulillah di sini aku tak terdengar adik-adik ya. Bagus orang sini sudah. Ya alhamdulillah tokoh-tokohnya berhasil mendidik umat. Ya, benar dalam salawat sallallahu wasallam alaihi. Kalau dulu lemah tu dengar maling kami, haling cucok anu kan? Haling cuel, haling senggol, haling lupa ke yang terakhir. Tadi caknya bagus. Alhamdulillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyak, aksiru minas salati alayya, perbanyak salawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha nurun fil qabri wa nurun alas sirat wa nurun fil jannah. Salawat kalian, kata Nabi, adalah cahaya di kubur kage. Pak bu, kubur itu gelap. Tahu gelap bu? Keleman. Bahkan bukan cuma keleman, keleman buta. Tahu keleman buta pak? Gelapnya. Katik lampu, katik cahaya, katik belur dalam kubur itu, katik senter, katik obor, katik lilin. Cahayanya adalah salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malam-malam tarawih ini salawatnya banyak-banyak. Ya, rajin-rajin dan semangat dan serius. Dari hati yang paling dalam kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cahaya di kubur kaki. Wa nurun ala sirat, dan cahaya juga waktu lewat dari sirat. Sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Kalau tak katik penolong, sara nak lewat dari sirat itu. Dan wa nurun fil jannah, salawat kita adalah cahaya di kubur kaki. Dalam hadis lain disebut, aksiru minas salati alayya fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar wa tuhinu kaidas syaitan. Perbanyak salawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua faedah salawat dalam hadis ini. Nomor satu, fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar. Salawat kita akan meredam murka Allah. Allah tak jadi marah. Allah tak jadi menimpakan bala, bencana, musibah, azab, siksa kepada kita. Maka kalau tajam mulia ni nak aman, getah begu serganya, sawit mahal reganya, pencarian mudah. Yang nakal tu barangkali tak katik lagi, ya kan, merenang gelu orangnya kan, narkoba tak lagi, mabuk tak lagi, berjudi tak lagi, masuk masjid gelu. Rezekinya lancar, lemak ini. Ya, nah kalau nak mudah model mai itu, kata Nabi, perbanyak salawat. Yang kedua, watuhinu kaidas syaitan. Dengan kita banyak salawat akan mengalahkan godaan setan. Maka ibu-ibu yang masih beranak muda, ya, atau ngasuh cucong, kalau nak nyanyi itu okey-okey lah. Aku pacak juga nyanyi itu, cuma malu nak nyanyi di panggung tu kan. Ya, malu lah jadi ustaz. Di sini masa ada nyanyi di panggung joget dengan biduan. Oh, marah-marah hal kau. Murid Kiai Nurul Iman Jung Danjung, marah Kiai menyanyi dengan biduan, ya kan? Joget nguri, hari Jumat naik mimbar,
Hari Minggu joget dengan biduan. Tu bawang abang namanya tu. Tak kena itu. Mana alumni pesantren Tanjung berek tahu, lapor kadang aku. Gek berek tahu HP. Ya. Lokak kena marah yang model ni. Bagus. Jadi ngaso anak, ngaso cucong, kalau nyanyi ya sekedar menghibur. Tapi kalau solawat, hiburan dapat pahala bu, boleh dapat gele bu. Ya, apalagi anak-anak di bawah umur 2 tahun itu rawan gangguan yang namanya ummus sibyan. Ya, Ustaz Al-Farisi, ini kepala TU-Man Pangkalan Balai. Ya, aku hari apa tadi ceramah di mana? Hari Jumaat tadi. Hadir tak kamu tu? Tak tengok. Ada ya? Ya. Makanya aku tu nak ngeri nak nyampai ke materi depan kakek uji kamu telah sudah. Jadi ini nak nyari materi lain, jangan tak kati ilmu lain kan. Nah. Jadi anak-anak tu bo, cucong-cucong kita sedusun be Pak kan. Ya. Mudah-mudahan ngerti orang Tanjung Mulia ni. Iya, yang dari Deret ngerti. Yang dari Pali sana barangkali tak boleh faham bahasa aku tu kan. Kena aku ya pokoknya. Anak-anak cucong kita yang di bawah 2 tahun itu gangguan makhluk halus yang namanya Ummu Sibyan. Bukan Nisa Sabian deh, Ummu Sibyan. Nisa Sabian cantik, aku galak juga dia ngujin itu. Ummu Sibyan tu Pontianak, gitu bu. Bahasa Arabnya Ummu Sibyan, ibunya anak-anak jin betina. Itu nganggu anak-anak tu bu. Jadi biar anak kita tak diganggu, cucong kita tak diganggu jin, ya. Maka rajin-rajin solawat waktu ngasonya itu. Karena solawat tadi akan mengalahkan godaan setan. Maka anak-anak, adik-adik yang rajin solawat, masuk tim hadroh dari Madin Nurul Quran, insyaAllah tak mungkin kesurupan. Ya, yang galak kesurupan tu yang nyanyi, yang mabuk, ya kan, yang berjudi itu yang galak kesurupan tu. Apalagi pas berjudi kalah kan, mabuk dia itu. Paling walanya kan budu. Ya. Nah, ngaso laki juga buat salawat. Kadang-kadang laki mana dia galak berlagu, apalagi lah sukses jadi toke, berhasil, ya kan, banyak duit galak berlagu. Nah, bini lagi misalnya kan. Nah, rasa bu laki itu dengan solawat, mudah-mudahan jin-jin yang ada di kepala itu berlari. Ya, berkat solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin yang mulia, aku tak panjang-panjang ceramah malam hari ini. Ya, makanya tadi saya bisikkan ke MC, kita buka ruang tanya jawab baik. Aku man tanya jawab tahan sampai dulu. Ya, cuma ngomong mai ini karena lah kalau mana ngomong kengal mulut ni kan. Cuma nanya dan saya menjawab insyaallah tahan lama. Jadi kita nanti buka ruang tanya jawab. Silakan terserah nak nanya apa. Mana aku pacak jawab alhamdulillah, menidek ke balik ke Wisnu itulah. Jawabnya kayak gitu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inti dan hikmah kita memperingati peringatan nuzulul Quran ini adalah agar kita kembali membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu inti dan hikmah. Maka rasa-rasa agak percuma rasa mentubuh peringatan seperti ini, ngumpulkan orang banyak, nyiapkan makan minum seperti ini, ya kalau tak kati hasil balik dari sini. Maka hikmah yang ingin kita raih adalah kita jadi semangat lagi ngaji. Jangan kalah dengan para ulama kita dulu. Imam Syafi'i misalnya khatam Al-Quran bu selama bulan suci Ramadan. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang disusun oleh Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i diceritakan khatam Al-Quran sebanyak 60 kali setiap bulan suci Ramadan. Padahal bulan suci Ramadan cuma 30 kali. 30 kadang-kadang cuma 29. Tapi beliau khatam Al-Quran 60 kali. Kok pacak? Karena ternyata beliau khatam sekali siang, sekali malam. Berarti sehari 2 kali tamat. Menuji tubuh pemohong, Pak. Uji tubuh yang tak biasa mungkin pemohong. Padahal itu silakan bisa dibuktikan. Khatam Al-Quran bagi yang lancar 30 juz itu 8 jam selesai.
Ya, lama-lama buat bolu lapis, ya, lepan jam. Jadi sambil masak bolu lepan jam, selesai Al-Quran 30 juz yang lancar. Mana yang tak lancar, berjam-jam sampai terpejam-pejam tak sudem. Apalagi yang alif mak gendang lagi tak tahu. Tame tak sudem. Baik, Bu ya. Ini hikmah yang ingin kita raih. Dan keutamaan-keutamaan yang didapat oleh orang yang pacak ngaji itu bukan cuma ngajinya tapi ngamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, dipraktekkan. Misal dalam hadis disebutkan, hadirin yang mulia, nah hilang pula suaranya. Apa kata Rasul? Man qara'al Qur'an wa amila bihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi baitin min buyutid dunya. Orang yang pacak ngaji, anak yang pacak ngaji, cucung-cucung kita yang pacak ngaji, maka Bapak Ibu hadirin yang mulia, kalaupun kita mungkin lah tua, lah bengke belum pacak ngaji, maka anak jangan sampai tak pacak, cucung kita jangan tak pacak ngaji. Maknari lah bersembur rumah tahfiz, rumah Quran, TPA. Lah banyak guru-guru ngaji, mantu pun tak sanggup ngajar karena sibuk begawe, atau mungkin tak kenal huruf tadi, alif mak gendong lagi tak tahu, maka jangan sungkan nak nitip, ya, sama guru-guru ngaji. Karena anak-anak kita Bu yang pacak ngaji, tapi dengan catatan wa amila bihi, ngamal ke ajiannya. Kalau tak ngamalkan justru diancam. Al-Quran mengatakan, hadis mengatakan, rubba talin lil Quran wal Quran yal'anu. Banyak yang pacak ngaji tapi dilaknat oleh Al-Quran yang dia baca. Dia mecu ayat, misalnya apa? Wala taqrabuz zina, jangan berzina, jangan dekati zina. Yang dilarang tu pak mendekati zina. Berarti zinanya lebih dilarang lagi. Apa makna mendekati zina? Pujaan. Kalau pujaan itu akhirnya kaki dua-duaan kaki bonceng-boncengan, gelap-gelapan. Udah gelap-gelapan kati orang sepi-sepian, laju pegang-pegangan, cekel-cekelan, laju kecelakaan, bonteknya ke depan. Itu yang terjadi. Jadi kalau baca ngaji, hafal Quran, masih gawe tak keruan, berarti belum ngamalkan Al-Quran. Baca ayat, ya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Khamr itu haram, narkoba itu haram, konsumsinya haram, jualnya haram, masih belajuan. Berarti kalau pacak ngaji masih melanggar, tak mengamalkan isi Al-Quran, maka kena hadis Nabi tadi, rubba talin lil Quran wal Quran yal'anu. Yang pacak ngaji tapi tak ngamalkan isinya, dilaknat oleh Al-Quran. Jadi intinya Al-Quran itu harus diamalkan. Kalau anak kita pacak ngaji, Bapak Ibu hadirin yang mulia, dan ngamalkan Al-Quran tadi, maka orang tuanya kaget, bakminya, ayah ibunya, ayah bundanya di akhirat kaget, dimuliakan Allah, diberi mahkota oleh Allah. Bakminya Bu bagaikan ratu, bagaikan raja, diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di akhirat kaget karena anaknya pacak ngaji. Cuma anak pacak ngaji nah nyari ke bakminya itu. Kita dulu pernah dengar ceramah almarhum Kiai Zainuddin, ada kiai rajin ibadat Pak Haji rajin himayat, lah siap-siap nak masuk surga. Tapi baru nak masuk surga tadi dia terjengok di anaknya digiring masuk neraka. Anaknya baru nak masuk neraka tadi terjengok baknya nak masuk surga. Dia protes, ya Allah,
Aku siap masuk neraka. Cuma kalau pacak bakku milu juga dengan aku masuk neraka. Ngapa? Aku tak diluroinya, aku tak diajarinya, aku tak pernah dinasihatinya, tak diajarnya sembahyang, tak diajarinya ngaji. Dia tak ngajar, tak diserahkan pula dengan guru ngaji. Cuma mana anak tadi lah di sekolah ke, masuk pesantren masih nakal, tanggung dewe. Tak baca naknya lah ke bakminya lah ngolah. Lah masuk man, lah kuliah di UIN, masih tak sembahyang, salah dewe. Yang bakminya jadi salah itu kalau diajari dek, sekolah ke dek, diteguri dek. Itu nanggung, sama-sama masuk neraka walaupun baknya ahli ibadat. Maka sedih kita. Ya, dalam hadis lain disebut, hadirin yang mulia, man qara'al Qur'an fastazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahumun nar. Kalau anak kita baca ngaji, lalu Al-Quran diamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari, yang halal dihalalkannya, yang haram diharamkannya, tidak dengan tinggi hukum ini. Ini dipacai, halal jadi haram, haram jadi halal. Fatwanya sesuai pesanan. Nah, tak kena itu. Ya, sesuai pesanan, sesuai bayaran. Itu tak boleh. Harus sesuai dengan hukum Allah. Benar-benar, salah-salah. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit, walaupun nyawa taruhannya. Ya, gitu. Maka anak yang baca ngaji dan ngamalkan Al-Quran tadi, Pak, adkhalahul jannah, dijamin masuk surga. Dan tak masuk surga dewean, Pak, yang baca ngaji tadi. Wa syafa'ahu, dia baca merik syafaat, dia baca merik pertolongan fi asyratin min ahli baiti, 10 orang keluarga besarnya. Jadi kalau anak kita 10, cak kami Pak 10 beradik. Saya paling bungsu, 5 jantan 5 betina, kami 10 beradik. Saya yang terakhir. Anak 10 pacak ngaji kan. Maka Pak 10 orang tadi sekok-sekok yang pacak ngajak orang 10. Berarti kalau orang 10 kali 10 100 orang diajaknya masuk surga. Itu kelebihan anak pacak ngaji. Cuma Wisnu jangan pula salah faham. Anakku yang pacak ngaji, aku buatnya tak pacak ngaji dia apa begagik pacak nebeng dengan anak. Tetap kita sebagai orang tua belajar dulu ngaji. Walaupun lah tua, menghajar ini jamaah kami di majlis taklim mardotillah tiap malam belajar Iqra. Yang tamat Iqra Al-Quran walaupun umur lah 60 70, ada yang lah sudah 80. Cuma yang 80 telah meninggal mengajar ya. Ya, wajib basir lah meninggal. Kami ada majlis orang tua-tua dan di bikers juga banyak yang tua-tua. Ya, yang lah berenak, yang lah bujucong para pengusaha, belum kenal huruf belajar ngaji lagi. Tidak malu-malu. Jangan sampai cuma ngandalkan anak. Walaupun memang anak kaget di akhirat, pacak nolong tubuh. Cuma nolong tu ya ala kadarnya be. Ya, kalau memang bolong nian, yang namanya nolong tu cuma nampal be. Yang namanya nampal tu baju koyak be, Mak. Baju koyak, baju bolong, yang pacak ditampal. Man kati baju sama sekali nak nampal di mana? Namanya lagi tampalan. Ya, menyempurnakan yang kurang-kurang saja. Oleh karena itu jangan salah paham. Ya, akhirnya mentang-mentang dengar hadis ini laju, biar lakutlah, tua dak pacak ngaji, yang penting anak pacak ngaji, akhirnya minta tolong sama anak. Meyang ide, puasa ide, ya pacak ngaji ide, akhirnya minta tolong dengan anak semata-mata. Nah, itu tak kena. Salah paham. Hadirin yang mulia, 2 hal lagi ingin saya sampaikan pada malam hari ini sebelum kita buka ruang tanya jawab. Yang pertama, menggambarkan kemuliaan Al-Quran ini, Pak, ternyata tergambar dalam suratul Fatihah. Dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 113. Kalau ada buka kitabnya, halaman 113. Di kitab itu diuraikan tentang keutamaan suratul Fatihah. Dan ternyata dari 28 huruf Al-Fatihah ada 7
Ada 7 huruf yang tak katik. Dari alif sampai ya ada 7 yang tak katik. Dan ternyata huruf yang tak katik tadi, hadirin yang mulia, menggambarkan kemuliaan, keutamaan, kehebatan orang yang rajin baca Al-Fatihah, orang yang rajin baca Al-Quranul Karim. Makanya wajar tu puasa sembahyang pasti baca Fatihah itulah. Surah lain boleh berganti. Kita tarawih tadi, surahnya ganti-ganti, tapi Al-Fatihah tak tergantikan. Setiap rakaat wajib membaca Fatihah. Sudah doa, membaca Fatihah. Mulai acara, membaca Fatihah. Tak pernah Pak tubuh. Sudah doa pertama itu Al-Baqarah misalnya kan, tak pernah. Ngapa? Panjang. Sudah tu tak hafal pun. Tak sudah lagi. Tak pernah baca Ali Imran misalnya kan, tak pernah. Selalu Al-Fatihah. Tapi bukan karena pendeknya Pak, Al-Fatihah itu lemah dibaca, tapi karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, suratul Fatihati a'zamu suratin fil Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah adalah surah teragung, surah termulia di dalam Al-Quran. Dan ternyata hadirin yang mulia, ada 7 huruf yang tak katik di Al-Fatihah itu. Nomor 1 huruf Sa, nomor 2 huruf Jim, yang ketiga huruf Kha, yang keempat huruf Zai, yang kelima huruf Shin, yang keenam huruf Dha, yang ketujuh huruf Fa. Ada 7 huruf. InsyaAllah 7 jam selesai. Pak Al-Farisi siap? 7 jam selesai. 7 huruf 7 jam tu bahas. Atau pendek 7 menit jadilah kan. Huruf Sabu singkatan dari husnul thawab. Orang yang baca ngaji, yang rajin ngaji, wabil khusus rajin baca suratul Fatihah. Sebelum mantang baca Fatihah, sebelum ke kantor baca Fatihah, sebelum buka warung baca Fatihah, masuk rumah baca Fatihah. Ya, InsyaAllah amalkan surah ini. Maka kata Nabi, husnul thawab, orang yang rajin ngaji dapat balasan terbaik, pahala teragung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua huruf Jim. Jim itu singkatan dari Al-Jannah, sorga. Jannah artinya sorga. Maka orang yang rajin ngaji dijamin masuk sorga. Yang ketiga huruf Kha. Kha itu singkatan dari Al-Khulud, maknanya kekal. Orang yang masuk sorga pasti kekal di dalamnya. Belum tentu yang masuk neraka itu kekal, tapi kalau masuk surga pasti kekal. Yang masuk neraka itu ada macam-macam Pak. Ada yang kekal, ada yang tidak. Yang kekal 3 macam: kafir, musyrik, munafik. Orang 3 ini kekal: kafir, musyrik, munafik. Maka jangan jadi 3 manusia. Tapi kalau selain itu, orang Islam kadang bayang, kadang ide, kadang puasa, kadang ide, ya kan? Yang model ini masuk neraka Pak. Cuma tak lama, paling-paling sehari 2 hari. Cuma sehari di neraka itu bukan dengan, ya, dek, sehari di neraka itu setara dengan 1000 tahun donya. Jadi kalau masuk neraka 2 hari itu 2000 tahun lamanya. Bukan dengan 2000 tahun. Cuma lemaknya itu tak lama, tak kekal dengan, walaupun sehari 2 hari. Cuma kalau baca mimpi jangan masuk neraka. Itu huruf Kha. Huruf Sa, huruf Jim, huruf Kha. Yang keempat huruf Zai. Zai itu singkatan dari Az-Ziyadah, tambahan. Tambahan apa? Tambahan karunia, tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang berdagang ingin dapat tambahan keuntungan, tambahan rezeki dari Allah, banyak-banyak ngaji sambil nunggu pembeli, ngaji, baca Quran, minimal baca suratul Fatihah. Tambahan getah bagi yang mantap, ya kan? Tambahan hasil panen sawitnya, tambahan anak.
Wisnu kalau nak tambahan bini misalnya kan. Ya, maka Bu perhatikan sudah malam ni, kalau bapak-bapaknya rajin baca Fatihah, aku rasa nak nambah itu. Cuma tak tahu apa nak nambah anak, apa nak nambah bini kan. Mudah-mudahan bukan nak nambah bini, hekok bita habis, rengke nambah itu. Getah murah ni saru ya. Nah, dapat tambahan yang baik-baik. Yang kelima huruf shin, Pak. Apa shin? Asyarab, minuman. Minuman apa? Telaga Kautsar miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kalau kita minum air dari telaga Kautsar ini, ya, yang lebih manis daripada madu, yang lebih putih daripada salju, lebih sejuk daripada es. Kalau minum seteguk tak akan pernah ranang, tak akan pernah haus untuk selamanya. Itu air yang ada di telaga Kautsar. Atau sungai-sungai yang ada di sorga, ada 4 sungai. Allah siapkan untuk yang rajin ngaji, yang pacak ngaji. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khomer, arak tua, halal di surga, haram di dunia. Maka orang yang hobi mabuk di dunia, hobi narkoba di dunia, tak akan menikmati khomer di akhirat kaki, alias tak bakal masuk surga. Dan yang keempat ada sungai air tawar. Jadi Bu, di surga itu sungai, susunya sesungai, madunya Bu sesungai. Tak payah mosong repe lagi, tak takut kena sengat lagi Pak, sesungai. Mak lagu dangdut siapa nyanyinya itu, mandi susu mandi madu itu. Nah, itu lagu lama-lama dulu kan. Ya, LP Sukaisi ya. Ya, benar apa dah? Versi. Berenang nian Pak, bukan lagi mandi, berenang nyelam di susu dan madu. Ya. Jadi madu di surga itu manis. Di dunia ini madu itu pahit bagi ibu-ibu, Bu ya. Pahit. Jadi bapak-bapak jangan galak bawa madu ke rumah. Dan madu yang asli itu yang pacak mecah ke piring, pacak melempar ke mangkok, ya, pacak masak tapi dia. Nah, itu madu yang asli itu. Asal dibawa ke rumah hancur. Ya, pasti kerot itulah. Ada ilmunya itu. Mana aku dak kati ilmu itu. Ilmu ngakor ke madu. Barangkali bedadi ada ilmu itu. Jadi syarab, minuman. Yang pacak ngaji dapat minuman yang ada di surga. Jadi yang keenam huruf za, zilalul jannah, payung surga, naungan surga. Jadi orang yang pacak ngaji di akhirat gage dia di bawah naungan surga, di payung di surga. Padahal pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, Bapak Ibu hadirin yang mulia, kita panas luar biasa. Matahari dekat sekilan dari kening kita, sehingga orang berkeringat sampai mata kaki. Ada yang berkeringat sampai lutut, ada yang berkeringat sampai pinggang, ada yang berkeringat sampai dada, sampai kuku, ada yang tenggelam oleh keringatnya Dewi. Dan keringatnya pun macam-macam Pak. Ada yang keringat darah dan keringat nanah. Maka kalau gelek meras keringat orang lain, awas jangan galak nyara ke orang, berarti galak meras keringat orang. Meras keringat orang tua, sekolah mudi orang tua itu meras keringat orang tua. Ya, sekolah, kuliah, duit kuliah sekian, minta lebih, mudi orang tua. Ya, ngomong ada bayaran padahal lekati. Nah, itu meras keringat orang tua. Ya, atau bos-bos toke-toke meras keringat anak buah lah begawe hari-hari, gajinya ditunda-tunda 2 bulan 3 bulan. Padahal pesan Nabi, bayarlah gaji anak buahmu, pegawaimu, pekerjamu sebelum keringatnya kering. Ini kadang-kadang ya berbulan-bulan. Nah, itu tak kena yang modal itu. Yang galak meras keringat orang lain, yang galak nyara ke orang lain, bakal paling banyak keringatnya kaget di akhirat. Yang pacak ngaji tadi aman Pak. Yang lain berkeringat, yang pacak ngaji tadi dipayungi surga. Padang mahsyar itu kalau nak tahu Bu, dalam kitab Qatrul Ghaith, padang yang rata dan cak lantai masjid ini, dek jegal jegul. Idek jegol dak kati bukit sehingga kita pacak balingan, dak pati lubang kati lubang sehingga kita pacak ngimbang dalam lubang tadi, dak kati rata sehingga seluruh orang itu nasibnya sama.
Dia akan berlindung di bawah amal solehnya masing-masing. Maka yang baca ngaji mendapatkan huruf zo, zilalul jannah, payung surga, perlindungan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh terakhir huruf fa, fadlun kabir, keutamaan yang besar, kemuliaan yang agung Allah berikan untuk yang baca ngaji. Dan ini sudah banyak bukti. Yang baca ngaji hidupnya kaki yang sari, apalagi yang hafal Quran, dia baca ngaji, paham tafsir, ngamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kaki yang hidupnya sari. Saya punya guru almarhum Kiai Haji Nawawi Danci. Beliau sekolah cuma tamat SMP, Pak. Cuma tamat SMP. Keunggulan beliau hanya satu, hafal Al-Quran. Sampai umur 30 tak kepikiran nak bujaan, sibuk ngulangi hafalan Al-Quran. Akhirnya di umur ke-30 baru nikah. Dan itu dapat jodoh dari gurunya. Gurunya Kiai Rashid Siddiq jadi Dewan Hakim tingkat nasional, ketemu sama guru istrinya Ustazah Lailatul Mujizat. Guru sama guru ketemu, menjodohkan kedua muridnya, akhirnya nikah. Anaknya 7, pesantrennya 2. Sekarang ini jodohnya datang berkat Al-Quran. Dan beliau jadi Dewan Hakim, bahkan tingkat nasional dan internasional. Cuma tamat SMP. Dewan Hakim lain selain beliau tuh Pak Ustaz, ya, profesor, doktor, guru besar ilmu Al-Quran di UIN yang ada di Indonesia dan universitas terkenal di dunia di Timur Tengah. Hanya beliau yang bukan sarjana, cuma tamat SMP, tapi beliau mulia makomnya, tinggi, berdiri sama rata, ya, duduk sejajar, tidak dengan kepala tertunduk tapi terhormat, duduk sejajar dengan para dewan hakim musabakoh tingkat nasional dan internasional, dengan para profesor doktor yang meretet gelar sarjananya, gelar akademik. Beliau tidak punya gelar sarjana sama sekali. Mulia orang yang baca ngaji, yang hafal Quran. Nah, 7 huruf ini insyaallah akan Allah karuniakan untuk orang yang baca ngaji. Terakhir, janji saya cuma 2 tadi. Terakhir saya ingin sampaikan, karena ini sudah mendekat kepada hari raya Idul Fitri, saya ingin sampaikan satu makalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang hakikat hari raya yang sesungguhnya. Apa di Lebaran? Manari Lebaran, ya, kita sibuk buat kue, ya, masak ketupat, masak opor ayam, sibuk beli baju sehingga masjid sepi, kalangan rame. Kami di Cangkring dekat Manggal Malai, dan Pasar Baru itu dekat Cangkring situlah. Paling rame mandi kalangan, masjid begoyur sepi. Sok mulai maju ke depan. Awalnya penuh, tapi kayak penuh lagi pas Lebaran. Tapi penuh itu. Apa hakikat Lebaran menurut sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Agar kita paham Lebaran sesungguhnya apa di? Ada 5 kata beliau. Lil mu'min khamsatu a'yad. Orang mukmin punya 5 hari raya. Nomor 1, Lebaran pertama menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau mau dibilang hadis ini namanya hadis mauquf karena riwayatnya terhenti pada maqam sahabat. Apa kata beliau? Kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi dhanbun fa huwa yaumu'id. Hari raya yang sesungguhnya adalah hari yang kita lalui, di mana di hari-hari tersebut tidak tercatat kita melakukan satu pun dosa. Itulah hari raya. Berarti hari raya itu bukan cuma tanggal 1 Syawal. Yang itu masih bakal ribut ini, apa Jumat apa Sabtu. Kalau Muhammadiyah pasti Jumat. Pemerintah belum tentu, besok Jumat, besok Sabtu. Jadi kaget dulu nak beli ayam tu. Ya, apalagi nama saya kayak besi sejak tahun berapa dulu yang pengumuman Menteri Agama mundur. Banyak yang besi kan. Nah, kerina ke dulu malam besok gitu kan. Nah, sidang isbat dulu. Karena hari raya yang sesungguhnya adalah hari ketika kita tak berdosa. Hari ini pacak Lebaran, hok pagi lah Lebaran. Jadi bagi kita tak peduli nak tanggal 1 Syawal apa bukan, kita tiap hari pacak Lebaran. Kalau di hari ini, di hari esok dan hari-hari kita hidup di dunia ini tak tercatat
melakukan dosa. Malaikat santai, karena kita tidak melakukan maksiat satupun pada hari ini. Itulah lebaran yang sesungguhnya. Tapi meskipun lebaran hari raya tanggal 1 Syawal kaget, hari itu sudah maksiat lagi. Lacet toar itulah maksiat lagi pasti. Pagi itu rame, zuhurnya lah sepi masjid. Entah kadang-kadang tak sembahyang lagi zuhur itu, sibuk keliling dusun, sibuk makan ketupat, perut bengkayangan gadaan. Ya, mak naik 10 rumah, seiris baik lah 10 iris. Kalau sedusun ditandangi, kalau berkilu-kilu daging lah perutnya. Minum, ya, Sprite, Fanta, Coca-Cola dan sebagainya diminum kan, masuk ke beduk. Ya, akhirnya bengkayangan, sholat zuhurnya ketinggalan, asar terliwat, sudah lah berdosa lagi. Saya sering sampaikan tentang materi ini. Orang yang maksiat lagi di hari raya, di mana hari raya itu hari kita diampuni Allah, itskum minan nar, kita terbebas dari neraka, tapi hari itu kita maksiat lagi, itu bagaikan orang yang keluar dari penjara. Tapi di hari dia keluar dari penjara, maling ayam lagi, maling jemoran lagi, maling bekuan lagi, misalnya kan, jual narkoba lagi, misalnya, tangkap polisi, masuk penjara lagi. Alah getak lemahnya, baru bebas belum boleh sehari, masuk lagi dalam penjara. Alang getak lemahnya. Itulah kira-kira kondisi orang yang baru dapat ampunan, buat maksiat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, lebaran yang kedua menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Al-yawmal ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadah wal ismah min kaidi syaitan fa huwa yaumul id. Hari raya yang kedua adalah hari ketika kita mati kaki, dan mati kita bawa iman, matinya pacak mengucap syahadat, matinya wal ismah min kaidi syaitan, selamat dari tipu daya setan. Ini yang paling berat. Selamat kita dari tipu daya setan waktu sakaratul maut. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar diriwayatkan ketika kita sedang sakaratul maut, jentong kita rasa nak meledak, rasa nak mati. Jentong rasa nak meledak dan dahaga ranang haus luar biasa. Di saat kita lagi haus itu, inilah termasuk namanya kaidu syaitan, tipu daya setan. Dia datang kepada kita tanpa sepengetahuan orang yang di seputar kita, yang lagi mendampingi kita yang sedang sakaratul maut. Dia datang bawa segelas air, yang itu hanya fata morgana, mudi kebe. Jadi gawe setan tuh Pak, hobi mudi ke. Maka kalau ada manusia gelek mudi ke orang lain, itu setan itu namanya. Setan kepala hitam namanya itu. Ya, karena setan itu dulu minal jinnati wan nas, ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Nah, yang hobi pemohong, hobi ngolah ke, hobi mudi ke, itu namanya setan kepala hitam. Ya, saru ngusir setan itu Pak. Ya, saru dimarahi tak mempan. Kalau setan dari bangsa jin, baca bismillah hancur. Kita baca ayat kursi beleri. Tapi kalau setan kepala hitam, dia hafal malahan. Kadang-kadang bagus ngaji dari tubuh. Dia pacak ceramah dari tubuh, kadang-kadang setan kepala hitam tu. Kan pacak ceramah be dia, pacak ngaji be, tapi tak diamalkan, tak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kita lagi haus di mau air. Dak hati mudi ke dengan syarat, dan saat itu setan nyamar jadi bang, nyamar jadi mi, nyamar jadi laki, nyamar jadi bini, nyamar jadi anak, nyamar jadi cucu. Nak mudi gitu buat uji mentau ranang ini ada air. Akan ku kasih air ini kalau kau sujud dengan aku, uji setan tadi. Kalau iman kita lemah saat itu sujud, mati kafir. Tanpa sepengetahuan. Ini yang paling berat Pak. Maka musibah terbesar kata ulama bukan mati, ya, bukan sakit, bukan waktu sakaratul maut, itu musibah paling berat. Karena setan nak mencuri iman kita. Nah, selamat apa tidak saat itu? Kalau kita selamat, itulah lebaran kita. Jadi lebaran itu waktu mati kayak selamat apa tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga, al-yawma alladhi yujawizu fihi as-sirat wa yakhlusu min aidil khusum
waz-zabaniyah fa huwa yaumu'id. Yang ketiga, hari raya bagi kita adalah ketika kita bisa melewati sirat, jembatan penghubung antara surga dengan neraka. Kalau pacak liwat berarti lebaran. Kalau tak pacak liwat bukan lebaran, lebarnian. Lebar bukan lebaran, Pak. Ansap man lebar tu, Pak. Uji orang dalam tinggi lebar. Lantaklah kamu uji lebar. Nauzubillah. Dan selamat apa tidak dari tangan musuh-musuh kita. Di akhirat bakal banyak musuh. Siapa musuh? Yang pernah tubuh sakiti, yang pernah tubuh ngengu, yang pernah kita zalimi, itu jadi musuh di akhirat kaget. Dan satu saja musuh kita. Maka bagus tradisi kita sudah sembahyang salam-salaman, agar dosa sesama kita diampuni Allah. Begitu kita jabat tangan, dosa antara kita diampuni Allah SWT. Biar rakati musuh. Orang yang ada musuh, Bu, musuh kita itu siapa? Yang kita fitnah, yang kita upat ke, yang kita ambil barangnya, yang kita sakiti, yang kita aniaya, itu musuh di akhirat kaget. Dan dalam kitab Syarah Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali, satu saja musuh kita di akhirat nanti. Walaupun amal kita banyak, sebanyak 70 nabi amalan kita, amalan 70 nabi punya kita kena misal. Tapi kalau kita ada sekok musuh, habis amal tadi, bahkan kurang lagi, bangkrut. Orang yang ada musuh, amalnya habis diberikan ke musuhnya. Nauzubillah. Maka sayangnya amal kita. Jangan galak fitnah orang, jangan galak ngupat orang, jangan galak jihad dengan orang. Ya, karena itu musuh di akhirat, nanti akan menghabiskan amal kita walaupun banyak. Itu hari raya yang ketiga. Yang keempat, hari raya yang keempat adalah al-yaumal ladzi yadkhulu fihi al-jannah wa ya'manu minal jahim. Hari ketika kita masuk surga, selamat dari neraka. Itulah lebaran yang keempat bagi kita. Yang terakhir, lebaran yang kelima, al-khamis, al-yaumal ladzi yanzuru fihi ila rabbih fahuwa yaumu'id. Hari ketika kita berjumpa Allah, hari ketika kita melihat Allah di dalam surga, yang merupakan kenikmatan terbesar bagi orang beriman adalah nikmat berjumpa dengan Allah. Hari itulah puncak lebaran, puncak hari raya bagi orang beriman, bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau belum dapat yang 5 ini, lebaran kaget biasa, yang lades nian. Kadang-kadang tubuh yang paling lades lebaran itu, yang paling semangat beli baju, yang paling semangat beli kue. Itu biasanya tak puasa itu kadang-kadang. Yang puasa biasa ya, yang tak puasa paling semangat mesan baju online, beli puluh di kalangan, ya kan? Pokoknya paling sibuk. Kalau sembahyang lebaran paling dulu datang ke masjid. Orang belum datang sejadah lah dititip ke sembahyang subuh dek. Yang model itu biasanya tak puasa tu kok. Semoga ya kita kaki pacak merasakan, hadirin yang mulia, 5 lebaran tadi. Karena inilah sebenarnya hakikat lebaran yang sesungguhnya. Hadirin yang mulia, jam 10 hari itu pecahnya. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Silakan kalau ada nak ditanya, mendekati doa balik tunggu kan. Alhamdulillah. Memang ditanya aku siap, tak ditanya jadi juga. Jadielu mana aku ni? Hadirin yang mulia, ini saja. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Beri waktu dulu kalau ada. Baiklah, terima kasih atas ceramah. Masih ceramah? Dari Ustaz Tanya online dulu yang. Baiklah, terima kasih atas ceramah dari Ustaz Taharudin Fakya SPDI. Selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya
3 pertanyaan untuk bapak-bapak dan 3 pertanyaan kepada ibu-ibu. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangannya dan menyebutkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ustaz Saharudin Fakyan. Ada yang ingin bertanya? Jamaah peringatan Rasulullah yang insyaallah kami akan alih sebentar mikrofon. Kebetulan alhamdulillah pada malam hari ini Al-Ustaz Al-Ustaznya SPI, beliau adalah Ketua Komisi 1 Fatwa Majelis Ulama Indonesia khusus Kabupaten Banyuasin, dan juga beliau adalah pembina Fikir Fisabilillah yang berdomisili juga di Kabupaten Banyuasin. Jadi undangan kita pada malam hari ini, satu, kami sebagai pembina Irmas mengundang beliau secara pribadi. Juga kedua, beliau menyampaikan kepada kami sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia, beliau juga punya pesan moral untuk menyampaikan permasalahan hukum tentang apapun kepada masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Banyuasin. Jadi pada malam hari ini, tadi beliau menyampaikan kepada saya, Adinda Wisnu, sampaikan kepada masyarakat kita, tokoh agama kita yang ingin bertanya perihal tentang masalah apapun, boleh dipersilakan untuk dipertanyakan pada malam hari ini. Jadi kita kasih waktu sesi pertama, silakan kepada bapak-bapak, baik majelis, tokoh-tokoh agama dari rusun 1, 2, dan 3. Ya, Bapak P2 bukan? Assalamualaikum. Agak catat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Ringkas wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Ustaz. Sering kita melakukan sholat berjamaah. Di sini kadang-kadang ada di samping kita, kalau kita sedang menjadi makmum, suaranya itu kadang-kadang tuh mengelirukan bacaan kita. Nah, bagaimana aplikasinya dengan surah ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajhar bil qawli kajahri ba'dukum ba'da. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bagaimana cara jamaah untuk meniadakan suaranya itu di samping kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan dikembangkan aku kepada Allah. Amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak ada waktu langsung dijawab baik. Ya, jadi dalam sholat itu ada sunnah, namanya sunnah hayat. Isi sholat itu 3, rukun, ab'ad, dan hayat. Rukun kalau salah batal, ab'ad kalau salah atau tinggal, sholat tidak batal, tetap sah, tapi sujud sahwi, yaitu tahiyat awal dan doa kunut. Terus yang ketiga hayat. Hayat itu sunnah dalam sholat. Kalau tinggal atau salah, sholat tidak batal dan tidak harus sujud sahwi. Nah, termasuk hayat yang ditanyakan Pak Khatib tadi, menjaharkan dan mensirkan bacaan baik pada imam ataupun pada makmum. Hukumnya adalah sunnah hayat. Sunnah hayat berarti ketika bermasalah di situ tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat. Tapi kalau yang seharusnya sir itu artinya adik pelan, bukan tak kedengaran sama sekali. Saya jelaskan dulu definisi sir dan jahar. Sir itu kita meja terdengar kita sendiri, itu sir. Ya, jadi telinga kita sendiri terdengar. Kalau orang terdengar itu paling sayup-sayup, kadang terdengar, kadang tidak. Itu masih sir. Bukan tidak terdengar sama sekali. Jadi tidak ada sholat itu baca dalam hati, tak sah justru.
Karena bacaan sholat itu kalau yang wajib namanya rukun qauli. Yang namanya qauli itu ucapan. Yang namanya ucapan harus terdengar. Kalau tak terdengar belum dianggap qauli. Ya, belum dianggap qauli. BBC lagi terdengar. Apalagi qaul ucapan. Cuma masalahnya kalau sir itu cukup kita dewe yang denger. Cuma kan sulit juga. Kadang-kadang sayup-sayup kadang agak terdengar dikit. Ya, sebagai makmum ya, agak terdengar dikit itu tidak jadi masalah. Cuma kalau sampai mengganggu itu makruh. Hukumnya sir yang agak kekuatan tadi menjadi makruh. Kalau sampai keliru bacaan orang yang di samping kita tadi gara-gara kita agak kekuatan suara sama-sama makmum tadi, maka itu bisa haram. Tapi sholatnya tetap sah. Ya, tapi dia boleh dosa karena mengganggu orang di sebelah. Oleh karena itu agak pelan ke baik. Kalau sampai orang lain terdengar, berarti bukan sir lagi, sudah menjadi jahar. Jahar itu kuat, maknanya orang lain terdengar bacaan kita. Padahal kita sama-sama ngerti. Oke, ya itu hukumnya. Jadi dia bagian dari sunnah, tapi tidak boleh terpeliwak. Sampai yang sebelah keliru lagi bacaan. Nah, jadi cukup sir saja, artis itu pelan, tidak kuat tapi tidak kaki suara sama sekali. Salah. Ada yang baca dalam suara itu terjelengut, kaki gerak bibir itu tak sah justru. Ya, nah, jadi tengah-tengah. Sayup-sayup terdengar tak apa. Baik. Cukup. Apakah untuk jamaah yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Ketip boleh. Ya, boleh. Oh, ketip juga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz Wahab, saya hormati. Saya minta penegasan. Bagaimana kalau kita misalnya berimam kepada misalnya imam tadi bacaannya kurang pas menurut kita. Jadi kita sebagai makmum ini bagaimana caranya? Atau dalam Islam atau dalam hukum itu ada yang namanya mufarid atau mufarokoh. Nah itu. Jadi kalau kita tidak serap dengan imam tersebut, mungkin dari bacaan mungkin kurang pas menurut kita. Jadi bagaimana caranya kita sebagai orang makmum untuk mufarid? Nah, seperti itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Ketip lagi ya. Pakam gak di pertanyaan ini? Pakam gak? Ya. Hukum mufarokoh, memisahkan dari imam itu ada 3 hukum. Itu diterangkan dalam kitab I'anatul Talibin, syarah dari kitab Fathul Mu'in. Ada 3 hukum mufarokoh. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga boleh. Ada 3 hukum mufarokoh. 1 wajib, kapan? Memisahkan diri dari imam, sholatnya tetap lanjut. Disitulah, bukan berarti pas mufarokoh itu berdiri keluar, bukan. Tetap berdiri di situ. Mufarokoh itu urusan hati, urusan niat. Ya, bukan berarti mentang-mentang mufarokoh ngambur keluar, bukan. Tetap berdiri di tempat kita sholat. Cuma karena ada hal-hal yang terjadi dalam sholat, karena sholat batal, imamnya misalnya terbuka aurat, hewetnya koyak misalnya kan, kebetulan tak pakai apa-apa, lanjut terjenguk kan misalnya kan, imam tak sadar, lanjut be sholat. Atau tadi bacaan ada yang salah menurut penilaian makmum, nah itu kan yang sampai membatalkan sholat. Berarti bacaan-bacaan wajib. Kalau bacaan sunnah seperti surah, doa kunut misalnya salah, itu tidak sampai membatalkan. Ya gitu. Nah, kesalahan yang pertama itu seandainya sampai batal sholat imam tadi, maka di saat itu wajib mufarokoh, wajib memisahkan diri dari imam. Karena kalau tak mufarokoh, sholat itu batal juga. Sholat itu batal juga. Itu yang pertama. Paham ya? Yang kedua, sunnah mufarokoh. Ketika imam meninggalkan yang sunnah mu'tabarah dalam sholat, misalnya kita biasa kunut, imam tak kunut, kita masih nak baca kunut, tak lama-lama kalau tak baca kunut, imam tadi lupa, langsung kita sujud, maka kita boleh memisahkan diri dari imam.
boleh memisahkan diri dari imam. Jadi kita tetap berdiri baca kunut, tapi harus muparokoh dulu. Jangan sampai belum muparokoh langsung baca kunut dewe, batal sembahyang kita. Ada teknis. Begitu imam tinggal kunut, ya, kita masih nak kunut, maka kita muparokoh dulu, baru nanti baca kunut deh. Tapi yang paling bagus dianjurkan ulama minum baik. Kaget kan tinggal sujud sahwi. Atau contoh lain, imam tinggal tahiyat awal. Tahiyat awal itu bukan rukun, sunnah abad. Jadi kalau imam seharusnya tahiyat awal, tapi langsung tegak. Pilihan kita dua, boleh tetap duduk maca tahiyat awal, atau ikut berdiri bersama imam melanjutkan rakaat ketiga. Itu dua-duanya benar. Yang paling afdol ikut. Tapi kalau kita nak baca tahiyat awal boleh, tapi muparokoh dulu. Kalau belum muparokoh langsung tahiyat awal, batal solat makmum tadi, karena tak ngikuti imam. Tahiyat awal itu sunnah, kunut itu sunnah, ikut imam wajib. Berdasarkan hadis Nabi, apa? Hadis Nabi, ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan pemimpin solat untuk diikuti. Maka kalau tak milu imam, batal solat makmum tadi. Nah, dan jadi syarat mubarakah dulu, baru boleh tahiyat awal dewe, ya, dan seterusnya. Yang ketiga, boleh mubarakah imam tak melakukan yang membatalkan. Imam tidak meninggalkan yang sunnah. Oleh kita luar dengan imam misalnya, kita nyangka orang lain imam tadi lah jadi masih anu tu tak seret, tak deman aku dia jadi imam, akhirnya mubarakah. Bukan karena alasan pertama, bukan karena alasan kedua. Boleh tak? Boleh. Salatnya sah. Tapi yang ketiga ini hilang pahala jamaahnya. Tidak dapat pahala jamaah. Salatnya sah sebagai salat dewean. Yang dua pertama, yang 1 dan 2, salatnya sah, tidak batal, tetap dapat pahala jamaah karena dia mubarakah ada uzur. Ada uzur. Nah, itu ketiga hukum mubarakah tadi Ustaz. Baik, itu jawaban kami. Ada lagi dari bapak-bapak jamaah lainnya? Ibu-ibu, ada yang ingin dipertanyakan? Kalau tidak hati, Ustaz Iwan. Oh ya. Ustaz Ferry. Ustaz. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya tentang masalah pembagian zakat. Karena zakat itu ada dua. Yang pertama zakat harta dan yang kedua itu zakat fitrah. Dan kami minta penjelasannya dengan Ustaz bagaimana metode pembagian kedua zakat ini menurut fikih. Ya. Sekian, terima kasih. Ya, siap. Ya, secara garis besar dalam 4 mazhab ada 2 metode pembagiannya. Ya, 3 mazhab. Menurut 3 mazhab selain mazhab Maliki, berarti mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Menurut 3 mazhab ini, baik zakat mal ataupun zakat fitrah dibagi dengan 8 asnaf yang ada, yang diterangkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Dibagi dengan 8 asnaf. Atau karena sekarang 8 itu tidak semuanya ada, paling banter 3 atau 4. Berarti zakat fitrah dan zakat mal hanya dibagi dengan 4 atau 3 asnaf yang ada itu saja. Jangan dipaksakan harus bagi 8. Ada siso. Nah, siso ini yang kadang-kadang agak disalahgunakan. Mohon maaf. Jadi pasti ada sisa karena dibagi 8. Ya, maka dibagi dengan yang ada saja. Dari 8 asnaf cuma ada 3, udah. Seluruh duit yang terkumpul baik zakat mal ataupun zakat fitrah dibagi 3 asnaf yang ada itu. Ya, begitu sekalian. Ya, nanti. Yang pendapat kedua menurut Imam Malik, beliau membedakan
Jadi 3 mazhab tadi sama. Zakat fitrah, zakat mal dia dibagi 8 asnaf atau dari 8 yang ada saja. Begitu. Pendapat kedua menurut mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki zakat mal dibagi 8 atau asnaf yang ada. Zakat fitrah hanya untuk fakir miskin saja. Jadi kalau ada fatwa yang mengatakan bahwa zakat fitrah hanya untuk fakir miskin, tidak boleh untuk amil, tidak boleh untuk sabilillah, tidak boleh untuk asnaf yang lain, itu berarti mazhab Maliki. Ya, nah Indonesia pada umumnya ikut Syafi'i, berarti bukan cuma untuk fakir miskin, tapi dibagi 8 atau yang ada dari 8. Nah, yang sering jadi balah bantah, ribut-ribut, saya sering juga di WA ditanya, dan di radio saya setiap sore juga ditanya tentang itu, sistem pembagiannya itu. Mak Manu, ini yang masih ribut. Jadi ada 2 macam. Yang pertama, zakat itu kalau jumlahnya banyak, dan untuk bisa banyak itu zakatnya harus 1 pintu. Kalau gitu, ini bukan 1 pintu, masing-masing masjid buka amil, sehingga duitnya dikit-dikit. Paling-paling sekop masjid 10 juta udah paling banyak itu. Kalau pada masa Nabi 1 pintu zakat itu semuanya di Baitul Mal, terkumpul di 1 tempat. Ya, yang mengelolanya negara. Kalau di Indonesia misalnya di Basnas semua, tidak ada amil lain. Maka kalau ini yang dipakai, maka dana zakat tentu besar. Kalau dana zakatnya besar, seharusnya untuk orang fakir miskin misalnya, dia yang tidak pacak mencari lagi, yang lah tua, fakir, tua pula, tidak mungkin nak mencari, maka dia dikasih nafkah, ya, nafkah seumur hidup, kira-kira sampai dia meninggal dalam batas-batas yang normal. Misalnya umurnya saat ini sudah 59 misalnya, rata-rata orang kita umurnya ya taruh 60-65. Maka zakat yang dia terima itu kira-kira dia untuk dia makan minum sampai umur 65. Berarti banyak. Taruhlah setahun dia dikasih zakat itu. Kalau sebulan kebutuhannya sejuta, berarti untuk setahun 12 juta. Maka zakat diberikan ke orang fakir yang tua tadi, yang tak pacak mencari lagi tadi, 12 juta untuk dia. Sanggup tak ambil break modal itu? Takkan sanggup. Itu yang benar sebenarnya. Jadi makmur. Ya, kalau orang fakir yang masih muda, dia diberi modal usaha sampai dia cuma tahun ini menjadi muzaki, menjadi mustahik, tahun depan dia sudah menjadi muzaki, dimodali. Kalau dia masih kuat mantang, beri kebun parajak sebidang, beri kebun sawit, ada dah ambil zakat yang modal itu. Nanti sekarang kalau pada masa Nabi beri kambingnya bunting belum, jadi tinggal biar kambing, kan begitu. Kalau ada orang yang berhutang, maka hutangnya dikasih duit zakat sampai hutangnya lunas. Misal hutangnya di hutang untuk makan minum, bukan hutang beli mobil, ya, bukan hutang megusi rumah, hutang untuk makan minum, untuk nyekolahkan anak karena buntu tadi kan. Maka hutang misalnya 20 juta, maka oleh amil, oleh Basnas, hutangnya 20 juta tadi dilunasi. Ada yang sanggup? Tidak akan sanggup. Sistem yang pertama ini. Maka karena ini tidak mungkin, karena kita tidak 1 pintu zakatnya, banyak-banyak setiap dusun ada 3 masjid lain-lain amilnya. Mana duitnya banyak? Paling-paling diterima mustahik itu 100-200. Beras paling-paling sekilo 2 kilo, kadang-kadang tidak nyampai. Mana nak memakmurkan? Dia mustahik selamanya, seumur hidup mustahik. Padahal filosofi dari zakat itu, tahun ini dia mustahik, tahun depan dia menjadi muzaki. Belum tercapai cita-cita ini, Pak. Maka yang kita pakai cara kedua. Cara kedua ini adalah bagi rata. Tapi bagi rata bukan bagi 3. Misalnya ada 3 asnaf dibagi 3 baik. Ada 4 asnaf dibagi 4. Akhirnya yang miskin paling kecil, amil paling besar dapatnya. Kenapa? Duit 10 juta misalnya terkumpul, dibagi 4, berarti 2,5 juta per asnaf. Fakir 2,5 juta, miskin 2,5 juta, amil 2,5 juta, sabilillah 2,5 juta. Fakir tadi orang 10, orang miskin orang 10. Ya, terus amil orang 5, sabilillah orang 5. Yang paling dikit orangnya paling besar dapatnya.
Tak rata bagi model meter. Oleh karena itu biar akor bagaimana? Jumlah keseluruh 4 asnaf tadi. 10 fakir, 10 miskin, 5 amil, 5 sabilillah. 30. 4 asnaf totalnya 30. Orang 30 ini jumlah duit berapa? Misalnya 30 juta. Maka 30 juta bagi 30 100 orang. Itu yang akor. InsyaAllah tak kati sisa kalau model itu. Tak kati iri-irian. Dapatnya rata. Kalau pun nak lebihkan orang fakir miskin. Jangan sampai ambil yang lebih banyak. Nah, itu main. Itu cara kedua sebenarnya. Cara pertama yang tadi sampai lunas, beri duit juta-juta, diberi modal usaha, tapi tak akan sanggup. Basnas pun tak sanggup yang modal itu. Karena duit Basnas pun dikit. Ya, gitu. Itulah ini cukup. Sudah 3. Baiklah Bapak, Ibu-ibu jamaah peringatan Rasulul Quran. Selanjutnya Ustaz langsung ditutup doa. InsyaAllah semua yang dipaparkan oleh Ustaz Salahuddin Sekian tadi sebenarnya waktunya ini kurang Ustaz. Oke, lain kali. Kepala Komisi Fatwa MUI turun langsung Ustaz Raja Mulia. Tapi insyaAllah Ustaz Salahuddin tidak yang pertama kali dan terakhir. Jadi tidak mungkin. Pasti dari kami benar lagi. InsyaAllah. Untuk menghadap bertanya Ustaz, kami minta tutup dengan doa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma aslih lana dinana الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن كل شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.